wabarakatuh. Sobat Ahsul rahimakumullah. Pada suatu pagi yang damai, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin sejuk yang membuatnya hampir terlelap. Hari itu benar-benar waktu yang sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu, celaka!" Abu Nawas yang terkejut hampir saja tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang dengan terkopoh-kopoh. Wajahnya pucat, penuh kecemasan. "Tenanglah wahai kawan, tenang dulu. Coba kau tarik nafas dulu. Memangnya apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetar, "Keledaiku Tuan, keledaiku telah menanduk keledai Tuan." Abu Nawas pun seketika mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keadaan keledaiku?" tanya Abu Nawas mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Itu Tuan, keledaimu mati mengenaskan." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledaimu itu." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung bertambah pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan. Aku tadi salah bicara," katanya tergagap. Maksudku, sebenarnya keledaimu yang menanduk keledai milikku Tuan Abu. Dan sekarang keledaiku mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang lalu dengan santai berkata, Kalau begitu itu juga kesalahanmu." Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya pun melongo. "Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah?" protes tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ya karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya. Sementara Abu Nawas kembali menyeruput teh hangatnya dengan santai. Tetangganya tentu merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu Tuan Abu, ini tidak adil. Keledaimu lah yang menyerang duluan. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat satu alisnya. "Oh, kalau begitu, kenapa keledaimu tidak menghindar?" Tetangganya pun menjadi semakin kesal. Ya jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk Tuan Abu. Abu Nawas pun mengangguk pelan kemudian berkata, "Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya agar siap dalam situasi bahaya." Tetangganya pun semakin bingung. "Apa hubungannya itu dengan aku Tuan Abu?" Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut, kemudian berkata, "Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu membuat masalah, siapa yang disalahkan?" Tetangganya pun terdiam dan berpikir sejenak. Ya pasti orang tuanya yang akan disalahkan Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik. Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya bagaimana cara bertahan." Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. "Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan. Kenapa malah aku yang dimarahi?" Abu Nawas pun terkekeh. "Aku tidak marah kawan. Aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan lagi pula, keledainya sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan." Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, sudah. Aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Bagus, nah sekarang kamu mau teh?" Tetangganya pun
langsung melirik cangkir yang ada di meja seraya berkata, "Baiklah Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri dengan minum teh." Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan pagi itu pun kembali menjadi damai meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Sahabat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas untuk ke istananya. "Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum." Abu Nawas bingung karena musim dingin telah tiba dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun, dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun al-Rashid bertanya, "Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan?" "Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. "Ini apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. "Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan sangat subur," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman. Bahkan, ia memberikan Abu Nawas banyak hadiah. Sahabat Azul rahimakumullah. Sebuah kisah yang terdapat dalam kitab Nadlatul Julas fi Nawadir Abu Nawas yang menceritakan tentang sang wali sufi Abu Nawas yang penuh jenaka. Abu Nawas sang wali sufi dan teman-temannya sedang duduk-duduk santai di sebuah gubuk tua yang sudah reot. Saat Abu Nawas sang wali sufi dan teman-temannya sedang asyik mengobrol, angin berhembus begitu kencang hingga membuat gubuk bergoyang. Bahkan saking kencangnya angin berhembus hingga mengeluarkan suara gesekan antara kayu yang terdengar sangat keras. "Itu suara apa ya?" tanya Abu Nawas sambil menatap ke arah atap. "Duduk santai, Kang. Itu suara zikir gubuk," jawab salah satu teman Abu Nawas yang juga seorang wali. Ketika angin kembali datang, suara itu terdengar lagi. Semakin kencang angin itu, semakin keras pula suara yang dikeluarkan oleh gesekan kayu gubuk. Abu Nawas semakin khawatir dengan suara itu. Dia pun melompat dari gubuk reot yang ia duduki dan lari menjauhinya. "Loh, Kang Abu Nawas, mau kemana?" tanya teman walinya. "Maaf ya teman, saya mau pergi dulu," ucap Abu Nawas. "Saya khawatir kalau atap gubuk itu semakin khusyuk berzikir lalu sujud dan saya masih di gubuk itu, bisa-bisa saya jadi ikut sujud," kata Abu Nawas sambil berlalu pergi. Kisah Abu Nawas dan jamaah yang takut kepada istri. Dalam suatu kesempatan, Abu Nawas sedang mengikuti sholat jamaah. Imam sholat memberikan ceramah setelah sholat dilaksanakan. Di akhir khutbah, imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada jamaah. "Wahai hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara panjenengan semua ini ada yang takut kepada istri, hendaklah dia berdiri," kata sang imam. Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid, kecuali Abu Nawas yang tetap duduk dengan tenang.
Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas. Mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri karena memang tak takut istri. "Kang Abu Nawas, panjenengan hebat sekali di antara jamaah. Hanya Kang Abu Nawas yang tak takut kepada istri," kata sang imam. "Benar, apa rahasianya, Kang?" "Wah, bapak-bapak jangan salah sangka," Abu Nawas berkilah. "Saya tidak berdiri bukan karena tak takut istri." "Lalu kenapa, Kang?" tanya jamaah penasaran. "Lah, ini saya tak berdiri karena memang kaki saya sedang sakit. Tempo hari, istri saya memukuli saya hingga kaki saya sakit sekali," ujar Abu Nawas. "Karena itulah saya tidak berdiri," ucap Abu Nawas sambil menangis hendak ikut berdiri. Kisah ini disebutkan dalam kitab Nadlatul Julas fi Nawadir Abi Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal dengan sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kerap dilakukan oleh semua masyarakat. Salah satunya, cerita Abu Nawas yang menjual kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun lamanya dan tidak akan rusak. Walau terkesan mustahil, akan tetapi, alasan Abu Nawas tentang keawetan kipas tersebut masuk akal jika menggunakannya dengan benar. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang asyik berjalan-jalan di pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dibeli," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda juga tertulis kalimat, "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun segera mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda penjual tersebut. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi, apa benar dijamin tidak luntur?" "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan itu," kata si penjual. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si penjual. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si penjual. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham," ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si penjual. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan, baju barunya terjatuh dan kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dengan air. Seketika itu, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah tertipu. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas merasa kesal karena ditipu. Saking geramnya, Abu Nawas langsung menemui penjual baju yang baru dibelinya tersebut di pasar. "Hai pemuda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berpura-pura tak tahu. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata sudah luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata pemuda itu. "Tapi saya mengatakan itu karena saya
membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu. Protes Abu Nawas. Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca, Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan pemuda itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang dongkol. Akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas, kipas, silakan dipilih kipas bagus dan awet sampai 100 tahun. Teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya, Tuan? Tanya si pemuda penjual pakaian. Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham, Tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa, pemuda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak salahnya harganya mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah, Tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Pemuda itu pun kembali ke rumah untuk menggunakan kipas yang telah dibelinya itu. Namun ternyata belum lama dipakai, kipas tersebut sudah rusak. Dasar, aku telah ditipu, ujar si pemuda penjual pakaian. Si pemuda itu kembali ke pasar guna menemui Abu Nawas dan berkata, "Hai Tuan, Anda penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak." "Kamu pasti salah pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana, Tuan?" balas si pemuda. "Cara kipas dipakai biar awet bukan kipas yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Demikian kisah cerdik Abu Nawas guna sadarkan seorang pemuda yang telah menipunya. Semoga kisah ini bermanfaat. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai seseorang yang lucu dan jenaka. Sosok ulama sufi bernama Abu Nawas ini hidup di era Khalifah Harun al-Rashid. Namun di balik kisah Abu Nawas yang membuat orang membacanya tertawa terpingkal-pingkal, terkadang ada nilai hikmah dan filosofinya. Berikut ini ada sebuah kisah lucu antara Abu Nawas dengan sang baginda raja yang ceritanya berkaitan dengan kentut. Dikisahkan, seorang Abu Nawas yang mengerjai sang raja dan meminta hadiah. Kisah ini berawal dari keluhan Abu Nawas yang merasa cukup pusing setelah mendapatkan tugas yang begitu banyak dari baginda raja. Abu Nawas mengeluh dan merasa cukup pusing dalam rangka memikirkan tugas memenjarakan sebuah angin. Ketika ditanya oleh raja, apa keinginan dari Abu Nawas? Ia hanya bilang mau minta ganti rugi kepada baginda raja. Sang raja kaget dan menyangka ini adalah pemerasan. Tapi Abu Nawas menyangkal bahwa ini bukan pemerasan. Raja pun akhirnya menanyakan apa kira-kira yang diinginkan oleh Abu Nawas. Dan tokoh sufi ini mengatakan kepada sang raja bahwa ia harus memberikan hadiah berupa uang, walau sekedar untuk dapat dibelanjakan dalam 1 bulan. Kalau tidak, tantang baginda raja. Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba, ujar Abu Nawas.
Baginda Raja kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak karena merasa terjebak dengan kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu aku kabulkan," kata Baginda Raja. Sebelumnya, kisah diawali dengan suatu hari Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapinya kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya," jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak terlalu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi untuk memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus jalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada Baginda Raja, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol tersebut. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau yang sangat busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat botol itu," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah karena penjelasannya memang masuk akal.